Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng, sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau, Bapak Ustadz Ahmad Roziki LC MAI, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahsana itba'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Yang senantiasa kita muliakan, kita hormati, kita taati pengasuh pesantren Tebu Ireng, beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, seluruh dzurriyyah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Bapak Ibu pimpinan Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan semua anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua bisa melakukan kegiatan awal di Madrasah Aliyah, yaitu dengan membuka mat sama. Kalau kemarin di pondok apa namanya? Mosbah ya. Di sini namanya mat sama. Masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng Jombang. Tentu di acara ini kita harapkan adik-adik, teman-teman santri baru ini bisa mengenal Madrasah Aliyah, bisa menjiwai apa yang ada di Madrasah Aliyah ini, sehingga ruh-ruh kita ini bersambung. Ruh-ruh kita ini bersambung dalam satu gelombang yang sama, yaitu thalabul ilmi. Hadratus Syekh ketika menggambarkan hubungan jalinan rasa cinta yang ada pada Nahdliyin, orang-orang NU sekalipun bukan santri Tebu Ireng, digambarkan dengan nahnul ladzuna tahabbabat bainana. Kita ini adalah ruh-ruh yang sudah saling mencintai min qabli khalqillahi tinata Adam. Bahkan sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan tanah di mana Nabiullah Adam diciptakan darinya, ruh-ruh kita Nahdliyin, ruh-ruh kita sebagai santri-santri Hadratus Syekh ini sudah tahabbabat bainana, sudah saling mencintai. Oleh karena itu maka perlu di pagi hari ini kita ini mengenal Madrasah Aliyah yang merupakan tidak hanya satu gelombang ke-NU-an, tapi kita ini berada dalam pusaran lembaga pendidikan yang didirikan langsung oleh Hadratus Syekh. Oleh karena itu maka di awal ini saya ingin menyetir dua syair tadi, yaitu bagaimana kita ini menjalin ruh-ruh kita dalam satu gelombang yang sama, yaitu thalabul ilmi sebagai tujuan dari kehadiran kita semua di tempat ini. Oleh karena itu maka di pagi yang barokah ini, marilah kita membuka acara mat sama kita, masa ta'aruf kita di madrasah ini dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan beriringan dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriringan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita semua dibuka mata hatinya, diberikan semangat, diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi, dan hasilnya nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Acara Matsama ini dengan resmi kita nyatakan dibuka. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, selain membuka, dalam jadwal ini ada materi ya. Materi pengenalan madrasah, supaya Mas MC ndak bolak-balik nyeluk saya gitu ya. Tak langsung aja Mas yo. Nggih. Waktunya hanya tinggal 25 menit hingga jam 09.10 menit. Lantas istirahat, kemudian materi kedua oleh Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Amrullah insyaallah pada jam 9.40 nanti. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, madrasah yang kita berada di dalamnya hari ini diberi nama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah tingkat aliyah gitu ya. Namanya begitu. Apa namanya? Madrasah Salafiyah Syafi'iyah tingkat. Jadi kalau kemudian ada Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah itu perubahan. Nanti bisa di cross check. Yang paling tua di sini Al-Mukarram Kiai Haji Ainur Rafiq nanti. Jadi kalau dulu saya ini di Tebuireng tahun 98. Sampai sudah lahir belum 98? Sudah? Oh. Tua berarti. Istri saya saja 91. Kamu 98. 98 saya masuk di sini itu namanya masih begitu, Madrasah Salafiyah Syafi'iyah, ada tingkat sanawiyah, ada tingkat aliyah. Saya ini dari sanawiyah. Kemudian perubahan nomenklatur kemudian menjadi Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah. Wis padha benere. Yang penting yang harus jenengan kenal adalah apa sih Salafiyah dan apa sih Syafi'iyah gitu ya. Kalau kemarin saya bicara di Trencen 1,5 jam bicara tentang Salafiyah dan Syafi'iyah. Di sini hanya diberi waktu oleh Bapak Ketua ini 20 menit, tidak apa-apa. Salafiyah, biar kamu tahu ya, Salafiyah itu bukanlah nama golongan satu kelompok orang yang hari ini disebut dengan Salafi. Harus kamu catat itu, sehingga kamu tidak salah. Salafiyah berarti kita ini Salafi yang hari-hari ini lagi booming itu. Oh enggak. Salafiyah itu adalah marhalatun zamaniyatun mubarakah. Apa? Marhalatun zamaniyatun mubarakah. Salafiyah itu adalah nama dari waktu, nama dari waktu yang penuh barokah. Siapa yang dimaksud dengan waktu-waktu yang penuh barokah ini adalah 3 golongan yang disampaikan oleh Hadratur Rasul, yang dihuni, ditempati oleh orang-orang yang hebat-hebat. Siapa itu? Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Dan kamu tahu what the meaning of Salafiyah gitu ya. Jadi as-salafiyah marhalatun zamaniyatun mubarakah, ay asrus sahabah wa asrut tabi'in wa asrut tabi'in. Oh no. Kalau ada orang menamakan dirinya salaf hari ini, saya lihat orang salaf, ya jelas bijuk. Wong salaf itu sahabat,
tabi'in, tabi'in. Selain itu tidak disebut dengan salaf. Oleh karena itu maka salafiyah ini yang saya pahami adalah bagaimana mengajarkan kepada kita semua ini untuk lazamus sunnatan nabi wa tariqatas sahabati ridwanullahi alaihim. Maka yang diajarkan dalam madrasah salafiyah syafi'iyah khususnya umumnya Tebu Ireng adalah bagaimana membentuk kita semua menjadi orang-orang yang lazamus sunnatan nabi. Bagaimana kita ini bisa mulazamah kepada ajaran-ajaran hadratur rasul wa tariqatas sahabati, dan kita juga mengikuti apa yang ditinggalkan oleh para sahabat yang kemudian diambil oleh para tabi'in sampailah kepada tabi'in sampailah pada kiai, sampailah kepada hadratus syekh, dan sampailah kepada Yai Sansuri, Yai Idris, sampailah pada Yai Musta'in, sampailah kepada Yai Rafiq, dan sampailah pada kita semua. Ini yang kita sebut dengan as-sanad, kita sebut dengan genealogi keilmuan, sanad keilmuan yang bisa kita pertanggungjawabkan hingga kepada hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi di salafiyah ini nanti kamu ngaji fikih, ya memang fikih itulah yang memang sanadnya muttasil ila hadratur Rasul. Kamu ngaji Fathul Qorib nanti dengan Yai Syuhada dari Yai Sansuri dari Yai Hashim, dari mu'alif dapat ilmu dari ila hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ngaji sorof amsilah tasrifiyah dari Yai Haddad juga, dari Yai Mukhtar juga. Beliau dari gurunya katanya Syekh Suri, atau dari Pak Karto dari Yai Sansuri kemudian dari Hadratus Syekh sampailah kepada orang Arab yang bisa kita pertanggungjawabkan, karena sorof itu dari Arab gitu ya. Paham ya? Ini namanya salafiyah. Jadi tidak main-main ini, tidak main-main. Madrasah kita ini dinisbatkan kepada marhalah zamaniyah mubarakah. Maka tentu jenenge tok iki penuh barokah, yakin aku. Jenenge tok. Maka kamu jangan main-main pakai seragam yang ada badnya salafiyah syafi'iyah itu. Itu penuh barokah itu. Itu lek diuji bisa kebal itu. Lek gawene bener dibacok gak apa-apa itu. Lek gawene bener. Ngono, simpenan niku. Nanti dongane dari ya Hafid nanti. Donga ya apa klambiku cek iso kebal ngene. Wis ya, itu salafiyah. Sehingga santri-santri madrasah aliyah salafiyah tidak akan pernah tertipu dengan jargon kembali pada Quran dan hadis saja. Lek kamu sampai lulus dari aliyah Tebu Ireng kok berbelok manhaj kamu melok Quran dan hadis cok, berarti kamu hilangkan kata salafiyah itu. Karena kita ini mengikuti hadratur Rasul dengan mengikuti para ulama yang keilmuannya sambung kepada para sahabat. Jadi hati-hati, hari ini kadang kita ini tertipu dengan itu, di meme-meme itu, di medsos-medsos itu. Kenapa sih kita kok harus ikut Imam Syafi'i? Nanti ya Syafi'iyah. Kenapa kita tidak ikut langsung kepada Kanjeng Nabi? Oh no. Maka terbantahkan dengan kata salafiyah. Kita ini tidak mungkin akan bisa ikut Nabi kalau kita memutus mata rantai sanad yang di dalamnya ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada para ulama yang sampailah ilmunya pada kita. Mustahil. Harus mantap kamu. Ojo melok-melok menunggu ya. Loh, apakah Nabi kan sudah matur? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Nabi itu sudah matur bahwasanya yang harus kamu pegang itu Quran dan hadis gitu. Sudah saya tinggalkan kepada kamu. Jika engkau memeganginya maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah tidak bertentangan Pak dengan itu? Tidak. Wong termasuk hadisnya Kanjeng Nabi itu adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin.
Jadi golongan salafiyah itu tidak boleh menyampingkan sahabat, tidak boleh menyampingkan tabi'in, tidak boleh menyampingkan tabi'in, para kiai yang menghantarkan keilmuan kita sambung kepada hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku salafiyah. Ono arek aliyah muni Quran dan hadis sudah cukup. Duduk arek aliyah tuh bireng. Jelas. Sanadan tidak nyambung. Ngono ya. Mantep, kamu harus mantep. Oh, serius aku iki. Aku ndak kenal lo iki waka wis guys, nanti kamu kenal dhewe. Saya ingin mengenalkan manhaj dari pondok pesantren Tebireng ini. Itu salafiyah. Oke? Pegangi benar-benar ini. Makanya secara kajian hukum kita ini punya dalil yang muttafaq alaih yaitu 4. Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Lek kamu ini hanya gondeli Quran dan hadis saja, maka ijma dan qiyas akan runtuh. Akan runtuh itu. Karena ijma itu terjadi di era sahabat, baru kemudian era-era seterusnya. Dalek wis sahabat mbok tolak, tabiin mbok tolak, ijma akan jatuh. Dan ketika ijma itu jatuh, maka bangunan hukum ini tidak akan lengkap. Dan itu juga menyalahi hadis hadratur Rasul yang saya sampaikan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Paham ya? Wis kudu mantep. Dalil kita ada berapa yang muttafaq? Ada 4. Ahlan, Pak Ketua, aswaja. Oh, ini dibarokai Pak Ketua ini. Ada 4 dalil kita, ada Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Barang siapa yang mendorong mengajak kita hanya kembali pada Al-Quran dan hadis saja, tinggalkan. Jelas dolun mudil. Jelas itu sesat dan menyesatkan. Karena kita ini mustahil akan sampai kepada pemahaman Al-Quran yang benar, sampai kepada pemahaman hadis yang benar, kecuali dengan ijma, qiyas dan piranti-piranti hukum yang lain. Oh. Paham ya? Serius ini. Maka ngaji Fathul Qorib, ngaji Kifayatul Awam dalam ilmu tauhid, ngaji usul fikih gitu. Itu bukan berarti tidak ngaji Quran, itu justru ngaji isine Quran dan isine hadis. Awas ya, karena gerakan hari ini luar biasa. Kalian dihadapkan pada gerakan titik tahfidz, menyampingkan piranti-piranti yang mengantarkan kalian kepada memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Waspada. Kita ini tidak akan bisa memahami aqimus sholah, wa atuz zakah, atimmul hajja wal umroh lillah, tanpa perantara Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan seterusnya. Kita juga tidak akan bisa memahami wa ilahukum ilahu wahid, tanpa kita meninggalkan Kifayatul Awam, kemudian kitab-kitab Jawharul Tauhid, Jawahir Kalamiyah, ilmu-ilmu dalam tauhid itu. Dan kita ini tidak akan bisa mengamalkan hadis hadratur Rasul, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Ketika kita meninggalkan ilmu-ilmu tasawuf, Ihya Ulumuddin, meninggalkan al-hikam, mustahil akan sampai pada pemahaman yang benar. Maka kalian ini pada tempat yang sudah benar dan pada guru-guru yang sudah benar, sanadnya sudah mutasil, beliau-beliau ini sampai kepada hadratus syekh, sampai kepada hadratus Rasul, tidak perlu diragukan kembali. Itu salafiyah itu. Oke? Oke. 10 menit lagi. Syafi'iyah. Syafi'iyah ini merupakan satu dari 4 mazhab fikih yang mu'tabar, yang menurut hadratus syekh dan tentu ulama-ulama sebelumnya juga merupakan jalur berfikih yang benar, yaitu bermadhab. Santri Tebireng fikih harus bermadhab, dan bermadhab itu pilihannya adalah al-madzahib al-arba'ah. Jenengan bisa cek al-mawaidnya hadratus syekh, jenengan bisa cek risalah fi ta'aqqudil akhdhi bi madzahibil arba'ah miliknya hadratus syekh juga. Jenengan bisa cek
risalah-risalah Hadratus Syekh yang lain pun juga akan mengatakan yang sama. Sehingga saya pahami santri Tebuireng fikihnya harus bermadhab. Ono santri Tebuireng kemlete, wis aku gak melok madhab-madhaban, aku pokoknya roh Quran, roh hadis, aku duwe terjemahane iki. Tuk HP ku iki ono terjemahan Quran, ono terjemahan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bulughul Maram. Dhalun mudil. Dhalun mudil, wis sesat menyesatkan. Bondelono mau ngaku, serius. Jangan merasa cukup dengan punya terjemahan Bulughul Maram, nak. Serius. Bulughul Maram itu paling segini, 100-200 halaman. Ulama-ulama yang memang mumpuni dalam menjelaskan hadis itu tidak pernah merasa cukup dengan terjemahan. Contoh, Subulus Salam Lis-Sun'ani, 2 jilid menjelaskan Bulughul Maram. Contoh lagi, I'lamul Anam, karya dari Syekh Nuruddin Itter rahimahullah. Bulughul Maram yang 100-200 halaman ini beliau jelaskan dalam 4 jilid besar. 1 jilidnya 600 hingga 700 halaman. Berarti 700 kali 4 berapa, Gus? 2.800 halaman untuk menjelaskan hanya 100-150 halaman dari Bulughul Maram. Maka sekali lagi santri Tebuireng tidak boleh merasa pede dengan punya terjemahan Al-Quran, terjemahan Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, Bulughul Maram, wa alihi wa ashabi ajma'in, kemudian meninggalkan kitab-kitab fikih sehingga dia berbelok dari bermadhab menjadi tidak bermadhab. Haram. Serius aku ngaji, tenanan. Aku mau gak mikir ngajiku saja nih, tak kenal no iki aliyah, enggak, saya ingin lebih bicara ini. Jadi fikih kita adalah bermadhab. Fikih kita adalah bermadhab. Kalau jenengan nanti kuliah ketemu golongan yang tadi tidak perlu kitab kuning, tidak perlu cukup kita ini sudah punya terjemahan loh. Itu artinya kamu meninggalkan a'immatul madzahib dan mengikuti manhaj dari penerjemah. Kira-kira bener ndi penerjemah dengan a'immatul madzahib yang sudah disepakati oleh as-sawat al-a'zam mayoritas dari umat Islam di seluruh dunia ini. Harus mantap kamu. Fikihnya bermadhab, kemudian yang diikuti adalah semua as-salaf as-solih, yaitu as-sahabah wa tabi'un wa tabi'in. Kan madhabnya 4, Pak. Kenapa kok Tebuireng ini, aliyah ini syafi'iyah? Kenapa enggak Hanafiyah? Kenapa enggak Malikiyah? Kenapa tidak Hanabilah? Atau sekalian aja bermadhab bebas pilih? Maka yang jawab bukan saya. Yang jawab Hadratus Syekh dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Hadratus Syekh menggambarkan bagaimana perjalanan kehidupan beragama umat muslim Indonesia atau umat muslim ahli Jawa dalam risalah Ahlussunnah. Dikatakan Hadratus Syekh, umat muslim ahli Jawa itu sejak dulu hingga 1330 Hijriah atau secara Masehi 1911-1912, mereka ini dalam berfikih semuanya adalah Syafi'iyun. Jadi wong Indonesia nu bermadhab Syafi'i gak ket cuma Tebuireng berdiri, tapi ket biyen. Siapa yang bilang? Hadratus Syekh. Di mana? Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, maka gak nggawe aneh-aneh itu termasuk bagian dari santri Tebuireng. Masyarakatnya wis kunut. Sekalipun nanti kamu diajari guru-guru fikih kalian, kilo, sing kunut itu mek Syafi'iyah, Hanafiyah gak kunut, Malikiyah gak kunut, Hanabilah gak kunut, kamu ndak akan merubah tradisi kunut itu menjadi tidak kunut. Kenapa? Karena kunut ini sudah benar secara legalitas fikih. Dan ini sudah menjadi tradisi yang tidak perlu diowah-owahi sehingga menjadi hal yang aneh di masyarakat. Gak cuma gaya-gayaan, oh aku ngajikan Syafi'iyah tok, liyane gak kunut, aku gak kunut gak apa-apa. Monggo, tapi kamu di masyarakat merubah tradisi yang ada, itu tidak baik.
Jadi Hadratus Syekh itu bukannya tidak tahu mazhab Hanafiyah, bukannya tidak tahu Malikiyah, bukan. Tapi melihat perjalanan umat Islam di tanah Jawa ini dari dulu hingga 1911 saat beliau nulis itu Syafi'iyun madhaban. Maka kemudian ya wis lah tebireng Syafi'iyah. Paham ya? Paham. Kedua yang saya katakan ini baru kata saya, analisis saja. Bisa salah, bisa benar, tapi insya Allah benar. Kenapa Syafi'iyah? Karena Syafi'iyah inilah menurut pandangan saya ini adalah madhab di mana semua madhab fikih yang 4 itu memiliki hubungan dengan Imamuna Asy-Syafi'i. Kalau saya bilang adalah madhab pertemuan dari 4 madhab yang ada. Pertemuan 4 madhab ada di madhab Imamuna Asy-Syafi'i. Hubungan Imamuna Asy-Syafi'i dengan Imamuna Ahmad adalah guru dengan murid. Imamuna Ahmad bin Hambal atau madhabnya yang kita kenal dengan Hanabilah merupakan salah satu murid dari Imamuna Asy-Syafi'i. Imamuna Malik itu adalah guru dari Imamuna Asy-Syafi'i. Imamuna Abu Hanifah itu adalah gurunya Imamuna Asy-Syafi'i. Sehingga Imamuna Abu Hanifah ini memang tidak bertemu langsung dengan Imamuna Asy-Syafi'i, tapi Imamuna Asy-Syafi'i ini ngaji kepada muridnya Imamuna Abu Hanifah. Sehingga baik metodenya Hanafiyah maupun metodenya Malikiyah itu ada dalam diri Imamuna Asy-Syafi'i. Dan di antara murid Imamuna Asy-Syafi'i ini adalah Imamuna Ahmad bin Hambal. Sehingga muara 4 madhab ini ada dalam madhab Asy-Syafi'iyah. Maka wis mantep, kamu mantep. Salafiyah, Syafi'iyah. Salafiyah dalam arti kamu ini tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan hadis. Karena untuk memahami ke sana butuh sahabat, butuh tabi'in, butuh tabi'in. Dan kamu fikihnya adalah bermadhab. Dan terakhir mu'dhamus Syafi'iyah. Aku gak ngomong Imamuna Syafi'i. Mu'dhamus Syafi'iyah. Hampir ulama-ulama Syafi'iyah itu adalah Asy'ariyun i'tiqadan. Teologinya adalah teologi Asy'ari. Paham ya? Saya bukan bicara Imamun Asy-Syafi'i. Kenapa Pak Imam Syafi'i kok tidak teologinya Asy'ari? Oh, Imam Asy'ari itu wafat tahun 1311. Imamun Asy-Syafi'i wafat tahun 200 sekian. Yo senioran Imamun Asy-Syafi'i gitu. Makanya tidak mungkin Imam Syafi'i bermadhab Asy'ari. Tetapi perlu kamu pahami bahwasanya ulama-ulama Asy-Syafi'iyah mayoritas humul asy'ariyun madhaban fil i'tiqad. Mereka adalah Asy'ari. Sehingga santri tebireng lewis lembaga ini adalah Syafi'iyah, maka satu teologinya pasti Asy'ari. Boleh Maturidi, bolehlah, itu juga benar, memang itu benar. Jadi kalau tipologi tauhid itu lek Asy'ari biasanya Syafi'i, lek Hanafiyah biasanya Maturidi. Lah karena kita ini Syafi'iyah, maka teologi kita apa? Al-Asy'ari, yaitu nisbatun ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Paham ya? Harus jelas kamu. Teologinya siapa? Mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Berfikihnya bermadhab, mengikuti siapa? Madhahib arba'ah wabil khusus madhab Syafi'i. Itu madrasah kamu. Kamu nanti di sini 3 tahun dididik betul untuk bisa menjadi muslim, muslimah yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Lebih spesifik lagi, kamu bermadhab Asy'ari dalam teologi, bermadhab Syafi'i dalam fikih, dan bertasawuf mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Siapa yang bilang? Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Itu harus digondeli tenanan nih. Tenanan nih, kudu digondeli. Sehingga kamu nanti 3 tahun di sini
Begitu lulus dari Tebu Ireng, baik kamu melanjutkan di Ma'had Ali maupun dilanjutkan di Unhas atau di PTN di dalam maupun di luar negeri, manhaj ini tidak akan berubah dari kalian. Kalian itu adalah didikan dari madrasah salafiyah syafi'iyah. Insya Allah kita lanjut. Ketika ada pertemuan-pertemuan, ngaji-ngaji bersama, kita lanjut. Man huwa al-imam Abdul Hasan al-Ash'ari, man huwa al-imam Abdul Hasan al-Syadzili. Kita akan berbicarakan di waktu-waktu yang lain. Insya Allah mudah-mudahan manhaj yang sudah ada pada Tebu Ireng ini bisa meresap masuk kepada hati kita semua, sehingga kita ini benar-benar bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar-benar nanti bisa bertanggung jawab sejak di alam barzah sampai hari kiamat di hadapan Hadratus Syekh. Kulo santri jenengan, saya Asy'ariyun madhaban, ana Syafi'iyun madhaban, wa ana min ahli sunnah wal jamaah kama qarrartum ya Hadratus Syekh fi kitabik. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima